Cinta dalam penyamaran. Bab 9. Perjalanan siang itu melintasi jantung kota Surabaya terasa berbeda bagi Kenzo. Di sampingnya, Anissa tampak sibuk dengan tablet di pangkuannya. Jemarinya menari lincah di atas layar, sesekali keningnya berkerut serius, sangat kontras dengan sosoknya yang tadi pagi tertawa renyah sambil menyuapi nenek di panti lansia. "Mas Rio, tolong antar saya ke alamat ini ya," ucap Anissa sambil menunjukkan sebuah lokasi di peta digital. Kenzo melirik layar itu. Alamatnya menuju ke kawasan industri dan perkantoran elit yang sedang berkembang pesat. Ia hanya mengangguk tanpa banyak tanya, meskipun rasa penasarannya mulai menggelitik dasar hatinya. Setengah jam kemudian, mobil sedan hitam itu memasuki sebuah area gerbang tinggi dengan sistem keamanan berlapis. Di depan mereka berdiri sebuah gedung megah berdesain minimalis modern yang didominasi kaca gelap. Di bagian atas gedung, terpasang logo besar dengan tipografi elegan yang sangat mencolok, KIRAPHARMA. Kenzo menahan napas sejenak. Ia mengenal nama itu. Sebagai pewaris Mahardika Group yang bergerak di bidang teknologi, ia sempat mendengar rumor tentang perusahaan farmasi rintisan yang sedang naik daun karena inovasi obat-obatan herbalnya yang menembus pasar internasional. Ternyata, ini. Sebelum membuka pintu, Anissa menoleh ke arah Kenzo. Wajahnya kini terlihat sangat profesional, auranya berubah drastis menjadi seorang pemimpin yang berwibawa. "Mas Rio, tolong tunggu di sini sebentar ya. Saya ada urusan yang harus diselesaikan." Anissa terdiam sejenak, menatap mata Kenzo dengan serius. "Dan satu hal lagi. Tolong, jangan katakan apapun tentang tempat ini kepada ayah, mama, atau Via. Bagi mereka, saya sedang berada di kafe. Bisa saya pegang janji Mas Rio?" Kenzo terpaku. Permintaan itu bukan sekadar instruksi majikan, tapi lebih seperti sebuah kepercayaan yang diletakkan di pundaknya. "Bisa, Mbak Anissa. Rahasia Mbak aman bersama saya." Anissa tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh syukur, lalu ia keluar dari mobil. Kenzo memperhatikan dari balik kaca kemudi. Anissa melangkah dengan tegas. Langkah kakinya yang tadinya santai kini berirama mantap. Pemandangan di depan lobi membuat Kenzo semakin terperangah. Begitu Anissa mendekati pintu otomatis, dua petugas keamanan langsung berdiri tegak dan memberikan hormat yang sangat dalam. Beberapa karyawan yang sedang berdiri di area lobi langsung menunduk sopan saat Anissa melintas. Tidak ada yang berani menyapa dengan sembarangan. Mereka semua tampak menaruh rasa hormat yang luar biasa besar pada wanita itu. Setelah Anissa menghilang di balik lift, Kenzo tidak bisa lagi membendung rasa ingin tahunya. Ia keluar dari mobil, berpura-pura ingin meregangkan otot, lalu berjalan santai menuju pos satpam yang berada di dekat pintu masuk area parkir. "Siang, Pak," sapa Kenzo ramah. Ia sengaja memasang wajah polos agar penyamarannya tetap terjaga. "Siang, Mas. Supirnya Mbak Anissa ya?" tanya satpam senior itu, melihat seragam sederhana yang dikenakan Kenzo. Namanya tersemat di seragam, "Pak Agus." "Iya, Pak. Saya baru hari ini kerja," jawab Kenzo sambil menawarkan sebotol minuman dingin yang tadi sempat ia beli. "Gedungnya besar ya, Pak. Mbak Anissa memangnya kerja di bagian apa di sini? Kok tadi saya lihat semua orang pada hormat sekali." Pak Agus menerima minuman itu, lalu tertawa kecil hingga bahunya berguncang. Ia menatap Kenzo seolah-olah pria muda di depannya ini baru saja menanyakan apakah matahari itu panas. "Loh, Mas Rio ini bagaimana? Masa supirnya sendiri tidak tahu bosnya siapa?" Pak Agus menggeleng-gelengkan kepala. Kenzo hanya cengengesan sambil menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. "Hehe, maaf Pak. Saya benar-benar baru. Tadi di rumah cuma dibilang antar Mbak Anissa ke kafe, tapi kok malah ke sini." Pak Agus mendekat, suaranya sedikit merendah seolah sedang membicarakan sosok legenda. "Mas Rio, dengerin ya. Kiraparma ini bukan punya orang lain. Gedung ini, perusahaan ini, semuanya. Itu punya Mbak Anissa sendiri.
Beliau itu pendiri sekaligus CEO-nya. Mas jangan tertipu sama gayanya yang sederhana kalau di rumah. Di sini, beliau itu macan, Mas. Pintar sekali, tegas, tapi memang hatinya sangat baik. JEDARRRR. Kenzo merasa seperti disambar petir di siang bolong. Ia berdiri mematung, menatap tulisan, Kira Parma, di puncak gedung itu dengan perasaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pendiri dan pemilik. Gumam Kenzo lirih. Iya. Mbak Anissa itu membangun ini dari nol, Mas. Saya sudah ikut beliau sejak kantornya masih di ruko kecil. Beliau itu hebat, Mas. Tidak pernah sombong, gaji karyawan di sini juga tinggi-tinggi. Tapi ya itu, beliau tidak suka pamer. Kabarnya keluarganya sendiri pun tidak ada yang tahu kalau beliau ini bos besar, lanjut Pak Agus dengan bangga. Kenzo kembali ke mobil dengan pikiran yang berkecamuk. Ia menyandarkan punggungnya di jok kemudi, mencoba menarik benang merah dari semua kejadian hari ini. Sekarang semuanya menjadi masuk akal. Pantas saja Anissa bisa menyumbang puluhan juta rupiah ke panti asuhan dan panti lansia tanpa kedip. Pantas saja dia bisa merawat mobil Mercedes-Benz Vintage klasik yang biaya perawatannya selangit. Pantas saja dia memiliki wibawa yang begitu tenang meski terus-menerus diremehkan oleh ibu tiri dan adiknya. Anissa Aditama. Siapa sebenarnya kamu? Batin Kenzo kagum. Ia merasa terenyuh sekaligus miris. Bagaimana bisa seorang wanita sehebat ini, yang memimpin ratusan karyawan dan memberikan dampak besar bagi kesehatan masyarakat melalui farmasi, harus memakai apron barista dan direndahkan sebagai pelayan kopi, saat berada di rumahnya sendiri. Mengapa ia memilih untuk menyembunyikan identitasnya? Kenzo melihat ke arah gedung itu sekali lagi. Di dalam sana, Anissa mungkin sedang memimpin rapat direksi atau menandatangani kontrak bernilai miliaran. Sementara di rumah Aditama, ia dianggap tidak ada apa-apanya dibanding Via yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Kamu luar biasa, Anissa, bisik Kenzo pelan. Sebuah senyum bangga tersungging di bibirnya. Kekaguman itu kini berubah menjadi rasa penasaran yang semakin dalam. Jika Anissa memiliki rahasia sebesar ini, mungkinkah ada alasan lain di baliknya? Kenzo merasa beruntung. Penyamarannya sebagai Rio memberinya kursi barisan depan untuk melihat sisi Anissa yang tidak diketahui dunia. Ia tidak lagi merasa bosan menunggu. Justru sekarang, ia tidak sabar menunggu Anissa keluar dari gedung itu. Ia ingin melihat bagaimana wanita hebat itu kembali bertransformasi menjadi Mbak Anissa yang sederhana, yang tetap ramah pada supirnya, seolah-olah ia tidak baru saja menggerakkan roda ekonomi perusahaan farmasi raksasa. Kenzo mengeluarkan ponselnya, membatalkan semua janji pertemuannya sebagai CEO Mahardika Group untuk sore ini. Ia tidak ingin melewatkan satu detik pun sisa hari ini bersama Anissa. Ia ingin menjadi saksi, bagaimana sang mutiara di balik apron ini menjalani hidupnya yang penuh rahasia. Dunia seolah berhenti berputar sejenak bagi Kenzo Mahardika. Baru saja ia selesai mencerna informasi dari Pak Agus tentang siapa sebenarnya Anissa, ponsel di saku celananya bergetar. Sebuah nama muncul di layar, Mbak Anissa. Halo, Mas Rio. Suara Anissa terdengar sedikit terburu-buru, namun tetap berusaha menjaga ketenangannya. Iya, Mbak Anissa. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Kenzo, mencoba menetralkan suaranya agar tidak terdengar seperti orang yang baru saja mengetahui rahasia besar. Mas, maaf sekali saya merepotkan lagi. Ada map biru di kursi depan, sepertinya tertinggal saat saya turun tadi. Bisa tolong antarkan ke dalam. Saya sedang di tengah rapat penting di lantai 2, ruang diskusi utama. Mas langsung naik saja, saya sudah titip pesan ke resepsionis, pinta Anissa. Baik, Mbak. Saya segera ke sana. Kenzo menutup telepon. Ia melirik ke arah kursi penumpang. Benar saja, sebuah map biru tua dengan logo emas, Kira Parma, terselip di sela jok. Kenzo mengambilnya. Jemarinya meraba tekstur map yang mahal itu.
Ia menghela napas panjang, menatap pantulan dirinya di spion. Oke, Ryo. Saatnya melihat sisi lain dari majikanmu. Kenzo melangkah memasuki gedung dengan langkah tegap. Meskipun ia mengenakan kaos gelap dan celana kargo, postur tubuhnya yang atletis dan tatapan matanya yang tajam membuatnya tidak terlihat seperti supir biasa. Begitu melewati pintu kaca otomatis, hawa dingin AC yang mewah langsung menyambutnya. Interior lobi Kiraparma sangat mengesankan. Dindingnya dihiasi panel kayu ok dan marmer putih. Di sudut ruangan, terdapat instalasi seni bertema molekul kimia yang artistik. Kenzo, yang biasa berada di lingkungan kantor kelas dunia, harus mengakui bahwa selera Anissa dalam membangun identitas perusahaan sangatlah brilian. Siang, Mas. Mau antar berkas untuk Ibu Anissa? Tanya seorang resepsionis cantik dengan seragam rapi. Ia tersenyum ramah, tidak ada nada merendahkan meski melihat pakaian Kenzo. Iya, Mbak. Saya Ryo, jawabnya singkat. Silakan, Mas. Lift di sebelah kiri, langsung ke lantai 2 ya. Ruang rapatnya ada di sebelah kanan begitu keluar lift, resepsionis itu menunjukkan arah. Kenzo melangkah masuk ke dalam lift yang berdinding cermin mengkilap. Saat lift bergerak naik, jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Ia merasa seperti seorang agen rahasia yang masuk ke markas sekutu yang tak terduga. Ting! Pintu lift terbuka. Lantai 2 ini terasa lebih sibuk namun sunyi. Beberapa staf berlalu lalang membawa dokumen, mereka semua tampak fokus. Kenzo menyusuri lorong berkarpet tebal hingga matanya menangkap sebuah ruang rapat besar dengan dinding kaca transparan di bagian atasnya. Ia berhenti tepat di depan pintu. Namun, alih-alih langsung mengetuk, ia terdiam sejenak. Dari balik kaca kecil yang tidak tertutup tirai, ia bisa melihat pemandangan yang membuatnya benar-benar terpukul. Di ujung meja panjang berbahan kaca, berdiri Anissa Aditama. Ia telah melepas jaket luarnya, menyisakan kemeja putih tulang yang dipadukan dengan celana kain berpotongan rapi. Rambutnya yang tadi pagi hanya diikat asal, kini tertata sangat rapi dalam gelungan French twist. Anissa sedang memegang alat penunjuk laser, mengarahkannya ke sebuah layar besar yang menampilkan struktur kimia kompleks dan grafik proyeksi pasar. Jika kita tidak bisa memastikan kemurnian ekstrak ini mencapai 98%, saya tidak akan meluncurkan produk ini ke pasar Jepang. Kiraparma tidak menjual janji, kita menjual efikasi dan keamanan. Suara Anissa terdengar lantang, jernih, dan penuh otoritas. Kenzo melihat bagaimana para pria dan wanita di ruang itu, yang nampaknya adalah para ahli farmasi dan manajer senior, mengangguk takzim. Tidak ada satupun yang berani memotong pembicaraannya. Anissa berbicara tentang paten, regulasi internasional, dan inovasi bioteknologi dengan kefasihan yang luar biasa. Kenzo merasa dunianya terbalik. Perempuan yang di depan keluarganya disebut, hanya barista, yang dengan sabar menyuapi nenek di panti lansia, yang makan nasi pecel di bawah pohon dengan lahap. Adalah singa betina di dunia korporasi. Dia luar biasa, batin Kenzo. Ada rasa bangga yang aneh menyelinap di hatinya, seolah-olah ia baru saja menemukan berlian di tengah tumpukan kerikil. Namun, di saat yang sama, Kenzo merasa tersindir. Ia menyadari satu hal yang krusial, Anissa juga sedang menyamar. Sama seperti dirinya. Anissa menyembunyikan kekuatannya, kekayaannya, dan kecerdasannya dari keluarga Aditama. Ia membiarkan dirinya dihina oleh Mama Reva dan diremehkan oleh Via, demi alasan yang Kenzo belum pahami. Apakah karena ia ingin melindungi bisnisnya? Atau karena ia tahu keluarganya hanya akan memanfaatkan keberhasilannya? Kenzo mengetuk pintu dengan pelan. Suasana di dalam rapat terhenti sejenak. Anissa menoleh, dan saat matanya bertemu dengan mata Kenzo di balik kaca, raut wajahnya yang keras seketika melunak. Ia memberikan isyarat agar Kenzo masuk. Kenzo membuka pintu, berjalan masuk dengan kepala sedikit menunduk, tetap menjaga perannya sebagai Ryo. Ini berkasnya, Mbak Anissa, ucap Kenzo sambil menyerahkan map biru itu. Terima kasih,
Mas Rio. Maaf ya jadi harus naik ke atas, jawab Anissa. Suaranya kembali menjadi lembut, namun aura kepemimpinannya masih terasa sangat kuat di ruangan itu. Sama-sama, Mbak. Saya tunggu di bawah, Kenzo berpamitan. Saat ia berjalan keluar, ia bisa merasakan beberapa pasang mata di ruang rapat memperhatikannya dengan heran. Mungkin mereka bertanya-tanya mengapa CEO mereka memiliki supir yang terlihat begitu berwibawa. Kembali ke dalam lift, Kenzo menyandarkan kepalanya di dinding besi. Penemuan ini mengubah segalanya. Tadinya, ia hanya ingin bermain-main dengan penyamaran ini untuk menghindari perjodohan konyol. Namun sekarang, ia merasa memiliki ikatan yang lebih dalam dengan Anissa. Mereka berdua adalah dua orang yang hidup dalam bayang-bayang identitas lain. Apakah kamu juga merasa kesepian dengan rahasiamu, Anissa? Tanya Kenzo dalam hati. Kenzo keluar dari lift dan kembali menuju mobil. Ia duduk di kursi kemudi, menatap gedung Kiraparma dengan pandangan baru. Sekarang ia mengerti mengapa Anissa begitu hati-hati. Jika Via atau Mama Reva tahu tentang gedung ini, mereka akan menghisap Anissa sampai kering. Rasa penasaran Kenzo kini berubah menjadi rasa hormat yang sangat dalam. Ia merasa harus lebih berhati-hati dalam penyamarannya sendiri. Jika Anissa begitu cerdas hingga bisa membangun perusahaan farmasi sebesar ini dari nol, maka tidak akan sulit baginya untuk mencium sesuatu yang aneh dari Rio, jika ia melakukan kesalahan kecil saja. Hubungan mereka kini berada di wilayah baru. Sebuah hubungan yang dipenuhi oleh kehati-hatian, rahasia yang saling tumpang tindih, namun entah mengapa, Kenzo merasa ia mulai menyukai permainan ini. Ia bukan lagi sekadar supir. Ia adalah penonton eksklusif dari kehidupan seorang wanita paling misterius di Surabaya. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Mas Rio, rapatnya hampir selesai. Kita langsung ke Hotel Grand City setelah ini ya. Ada janji dengan mitra dari Jepang. Mas Rio tidak keberatan kan kalau hari ini pulangnya agak larut. Kenzo tersenyum miring, matanya berkilat penuh semangat. Kemanapun Anda pergi, Mbak Anissa. Saya akan mengantar Anda, bisik Kenzo pelan sambil mulai menyalakan mesin mobil. Matahari sore di Surabaya mulai meredup, menyisakan semburat jingga yang memantul pada gedung-gedung pencakar langit di sepanjang jalan wali kota mustajab. Setelah menyelesaikan urusan di kantor Kiraparma, suasana di dalam mobil terasa lebih sunyi namun dipenuhi ketegangan yang berbeda. Anissa duduk di samping Kenzo, jemarinya lincah menari di atas layar ponsel, sementara beberapa lembar dokumen teknis tentang formula farmasi berserakan di pangkuannya. Kenzo sesekali melirik dari sudut matanya. Ia kini menatap Anissa dengan kacamata yang berbeda. Bukan lagi sekadar majikan yang baik hati, melainkan seorang kolega bisnis yang tangguh dan cerdas. Mas Rio, kita langsung ke Hotel Grand City ya. Saya sudah terlambat 10 menit untuk bertemu delegasi dari Osaka, ucap Anissa, suaranya terdengar sedikit bergetar karena cemas. Baik, Mbak Anissa, jawab Kenzo tenang. Namun, di dalam hati, Kenzo mulai waspada. Hotel Grand City adalah salah satu basis utama pertemuan bisnis kelas atas di Surabaya. Mahardika Group sering mengadakan simposium properti dan teknologi di sana. Peluang ia bertemu dengan jajaran direksi, relasi bisnis, atau bahkan teman-teman pergaulan kelas atasnya sangat besar. Begitu mobil Mercedes-Benz tua itu memasuki area drop-off Hotel Grand City, Kenzo segera menarik topi gelapnya lebih rendah dan sedikit menundukkan kepala. Ia melihat beberapa mobil mewah terparkir di sana, termasuk sebuah mobil yang ia kenali sebagai milik salah satu kontraktor di bawah naungan perusahaannya. Aduh, bagaimana ini? Anissa tiba-tiba menghela napas panjang, wajahnya mendadak pucat setelah membaca sebuah pesan masuk. Ada masalah, Mbak? Tanya Kenzo sambil mematikan mesin.